jamak muannas salim, tapi dia adalah jamak taksir kira namanya, jamak taksir dia. Karosi ini. Nah, iya, karosi. Nah, sama juga tadi Kiai, babun itu iya, pokoknya kapan sih jamu mudzakkar salim sebagaimana antum tanya kemarin. Pokoknya yang berakal. Itu boleh jamu mudzakkar salim, ya. Dilihat saja kalau ada tamar buto jama muannas salim, kalau tidak ada jamu mudzakkar salim. Nah, mako adun ini Kiai, ini nama bukan, ini nama tempat Kiai. Tempat duduk, babun pintu. Nah, terus selanjutnya kursiun, kursi. Nah, dia tiga ini ya jama taksir, sisanya musinatun jamu muannas salim, nasirun jamu mudzakkar salim, shaimun jamu mudzakkar salim, shaimatun jamu muannas salim, mujtahidun jamu mudzakkar salim, mujtahidatun jamu muannas salim. Nah, kursiyun ini kursi. Jadi jamanya apa? Bukan jamu mudzakkar salim, bukan jamu muannas salim, tapi jama taksir ya. Karosi. Nah, gitu guys. Jadi mudahnya adalah kalau dia berakal laki-laki jamu mudzakkar salim, kalau dia berakal perempuan jamak muannas salim, gitu saja. Sisanya gimana? Ya sudah, kalau ndak berakal jamak taksir, gitu saja, guys. Ini cara tekniknya. Gitu, guys. Baik. Nah, kolamun ini pulpen, pensil. Nah, dia jamak taksir dengan rumus kita apa, jamak muannas salim apa jamak mudzakkar salim, guys. Kolamun. Macam lagi, Sir. Nah, pokoknya itu ada isim yang tidak berakal kayak pensil, kursi, meja, pokoknya bukan berakal, maka dia jamak taksir, Kiai. Nah, kalau terus jamak mudzakkar salim kapan? Jamak muannas salim kapan? Kalau dia berakal sudah. Gitu. Anak terjemahin saja. Nah, Kalau misalnya itu ya musana itu mau berakal mau ndak berakal kayak terserah, boleh semua dia. Nah, kolamun ini pensil. Nah, memang ini dia pasti jamak taksir, pulpen, pensil. Nah, terus apa jamaknya? Akolamun, Kiai. Jamaknya adalah akolamun. Jamaknya adalah akolamun. Iya, baik. Nah, fasikun, orang yang fasik. Nah, selesai masalah. Di jamak apa dipakai nih? jamak taksir mengikuti wazan fa'ilun. Fasikun ini orang yang fasik, ya, orang manusia kan. Nah, rumusnya tadi kan. Nah, jamak apa dia? Jamak mudzakkar salim apa jamak muannas salim? Dia muannas mudzakkar. Iya, pokoknya kalau dia laki-laki jamak mudzakkar, kalau perempuan jamak muannas. Nah, baik. Nah, silakan kayak dibuat kan. Buatlah. Nah, fasikun jamak mudzakkar salim. Nah, silakan kayak. Fasikina. Toyib. Nahrun ini sungai, Kiai. Sungai ini berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Sudah. Sebagaimana dalam Quran kan anharun. Nah, itu jamak tuh, Kiai. Sungai-sungai kan? Minta tihal anhar. Nah, toyib. Nabi. Gitu, Kiai. Ini teknik bagus sekali ya tekniknya. Nah, nabiun, nabi. Baik, silakan, Kiai. Nabiyina. Toyib. Dan dia juga bisa jamak taksir, Kiai. Kan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya, itu jamak taksir itu, Kiai. Nah, ringkasnya adalah memang ini tambahan lah gitu. Jamak taksir itu bisa masuk ke berakal, bisa masuk tidak berakal, Kiai. Ini tambahan lanjutan lah ya. Artinya tadi kan jamak taksir berakal masuk, tidak berakal masuk. Nah, pertanyaannya
apakah boleh yang berakal juga bisa buat untuk jama taksir? Boleh. Anbiya. Selanjutnya tulab, yaitu jama taksir itu. Tulab, talibun, talibuna, talibina. Ya. Tulabun. Nah inilah bahasa Arab ya, luar biasa, dia luas sekali. Ini faedah-faedah begini. Dan boleh juga kita bilang begini, nabiyun tidak masalah kayak itu, boleh-boleh saja. Nah, tapi kita katakan jamak taksir ini menduduki dua, berakal dan tidak berakal. Toi. Selesai. Nah, salah. Sodikotun. Nah, okay. Jamak apa dia nih sodikotun? Ma'na salim. Toi, silakan dibuat, guys. Sadiqatun. Ayo, sodikotin. Nah, musyrikatun. Musyrikah nih orang yang perempuan musyrik. Jama apa nih, guys? Dari tiga ini. Manas. Ayo, silakan, guys. Musyrikatin. Nah, toy. Faizun. Nah, silakan, guys. Jama apa nih? Jama muzakkar. Toyib. Nah, silakan. Faizuna, faizina. Nah, jannatun, surga. Dengan teori yang kita sampaikan tadi, jama apa nih pas buat dia nih? Jannatun. Nih, jama taksir. Nah, silakan. Jadi jamanya sebagaimana Al-Qur'an, jannat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kayak dalam Quran kan banyak. Toyib, nurun, cahaya. Jam apa, Gay? Iya, banyak sekali nih. Jamannya apa? Anwarun. Pokoknya namanya Anwar ya. Mungkin nama kita nih namanya Anwar. Nah, ini dia. Atau mungkin nama kitab ya, kayak Raudatul Anwar. Ini kan dalam Sirah Nabawiyah kan ada. Toyib. Nah gitu, Ke. Nah, Anwarun itu apa dia Chef? Cahaya. Coba taksir ya. Iya, Anwarun. Nah, Anwarun. Nurun Anwarun. Tapi harus mengikuti ya, wazan ya. Iya, jadi memang jamak taksir nih, Kiai. Kita ada wazan gitu. Iya, dia macam bentuknya, jadi tidak diwazanin. Kalaupun ada diwazanin, ini dia tuh konsepnya dia itu dengan konsep kebanyakannya gitu. Kebanyakannya gitu. Nah, ini dia. Nah, alhamdulillah. Nah, penting sekali ya, belajar seperti ini. Nah, jadi semua di sini, Kiai, ya. Nah, kita toib. Sebelum ke kita murojaah dulu. Murojaah. Toib. Kita murojaahnya dengan ilmu sharaf. Nah, nasirun. Apa di ilmu sharaf, Kiai? Apakah dia isim maf'ul, isim zaman, makan yang udah kita lewat kemarin? Isim fa'il. Isim fa'il. Sama juga so'imun, nasirun, semuanya. Pokoknya bisa gini. Fasikun, sodikotun. Nah, nanti kayak muhsinatun, nanti insyaallah ini isim fa'il juga nanti kita pelajari panjang di surah. Musyrikatun, muhsinatun. Nanti mujtahidun ini isim fa'il semua nanti kayak. Untuk yang berapa huruf? Nah, bocorannya adalah untuk yang 5 huruf nih. Insyaallah kita akan pelajari. Ya. Iya, jadi ringkasnya, Kiai, isim fa'ilnya 3 huruf berbeda dengan 4 huruf, 4 huruf berbeda dengan 5 huruf, 5 huruf berbeda dengan 6 huruf. Beda bacaannya gitu. Nah, untuk rumusnya nanti mirip-mirip. Yang penting pegang ada satu rumus, mudah nanti setelahnya. Baik. Nah, ini menarik ya, kita akan masuk pembahasan yang baru. Ya. Pembahasan yang baru adalah isim yang 5. Ini menarik ya. Harus tahu juga nih, isim juga nih. Ya, isim juga. Nah, isim yang 5. Ini ya makanya di jurumiyah itu dibahas ini. Nah, isim yang 5. Toib.
Nah, ini yang jelaskan di sini adalah isim yang 5 nih Kiai, sebagaimana di dalam buku ini. Ada 5 nih, makanya 5 ada 5 contoh, ada 5 deret. 1 abuka, 2 akhuka, khomsa kan 5 Kiai. Asma itu ya ini adalah apa namanya jaman dari isim, isim-isim yang 5. Nantinya cuma 5 doang. 1 abuka. Nah, abukanya artinya Kiai ayahmu. Banyak sekali dalam Quran, abuka, abuki. Mana lagi akhuka. Bahkan anak nih menulis ya sebuah buku lah gitu, mengumpulkan isim-isim yang 5 dalam Quran, hampir 100 lebih ya. Paling banyak di surah Yusuf isim-isim 5. Ini anak masih nyimpan filenya, kalau ingin baca nanti anak buka. Nah, fuka ini artinya kayak mulutmu. Ya, udah 4 isim yang 5 ini. Terakhir ada dzu malin. Dzu malin ini Kiai maknanya pemilik harta. Dzu itu sendiri maknanya pemilik. Ya. Dalam Quran banyak dzuntiqam tuh. Itu dzu itu di situ di Kiai di awal juz 3 Al-Imran itu isim yang 5 tuh Kiai. Ya banyak sekali ini isim yang 5 ini banyak sekali dalam Quran. Ya banyak sekali dalam Quran. Baik. Nah, perhatikan Kiai, barisan yang pertama menggunakan waw. Nah, ini barisan pertama ya menggunakan waw. Terus barisan kedua menggunakan alif. Abaka akhoka sama juga maknanya Kiai, fakadzamalin. Nah, toib. Yang ketiga lagi abika bilia, akhika hamika fika dimalim. Memang dihafal nih Kiai. Ya, sebenarnya mudah saja Kiai. Wau alif ya, wau alif ya, wau alif ya. Tinggal hafal 5 masukin saja nih. Wau alif ya, wau alif ya. Abuka, abaka, abika. Ngafal gitu aja, mudah. Nah, nanti Kiai ini penting sekali nih. Ini bukan hanya sekedar tulisan Kiai. Nanti di i'rab, nah nanti wau itu alamat rofa namanya Kiai. Abaka dengan alif, setelah banyak itu ada alif, alif itu namanya untuk nasab. Abika dengan ya ini untuk jar atau khofat. Nah, itu ada i'rabnya. Makanya ini bagusnya penulis di sini adalah menulis semua. Ya, isim yang 5 di i'rab dengan rofa, ya, antum. Terus isim yang 5 di i'rab dengan nasab, isim yang 5 di i'rab dengan jar. Ini ada semua di sini. Al-muhim adalah hafal saja ini. Dengan ingat ini isim yang 5 ini. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Toib. Ya. Nah, ini menarik Kiai. K ini boleh diganti Kiai. Nggak harus K, boleh ki, boleh kum, boleh misalnya abu apa? Misalnya kita punya anak kan punya anak pertama namanya Zahir. Abu Zahir itu termasuk isim yang 5 Kiai. Abu Zahir. Nah, kayak nama Ustadz Anugrah Abu Arfan itu isim yang 5 tuh Kiai. Iya, apalagi abu-abu mungkin yang sering kita dengar. Abu-abu-abu, ah. Nah, pokoknya ndak harus ka, ndak Kiai, harus mungkin ki, mungkin kum, terserah. Ini untuk abu. Boleh Abu Zahir, Abu ya sebenarnya Segur Anugrah, Abu apa lagi? Banyak. Selanjutnya juga ya, mana lagi di sini? Akhuka, dah harus ka, boleh ki, akhuka, akhuki, akhukum, nah, terserah. Kayaknya hanya contoh saya boleh diganti nih kayak gitu rilisnya. Hamuka, ya, fuka nih boleh diganti, faka, fika boleh diganti. Nah begitu juga kata mal di sini boleh diganti, banyak sekali dalam Quran. Dzuntiqam, banyak sekali nih dalam Quran. Ya, isim-isim yang 5. Nah, boleh diganti, dah harus malin kayak. Boleh juga misalnya pemilik apa kan dzuni maknanya kayak pemilik. Ya, ini jelaskan gini biar kita
punya wawasan tulisannya nanti dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab para ulama, ndak harus tulisnya kayak gini, boleh diganti. Iya, bisa di sini misalnya pemilik apa, pemilik pemilik ilmu, dzu ilmin, pemilik akhlak, dzu akhlaqin, boleh diganti, ndak harus malin, boleh diganti. Nah gitu guys, insya Allah dipahami sampai sini guys. Oh, saya paham. Nah, ini menarik ini. Diingat dulu isim yang 5 kiai ya menggunakan wau, menggunakan alif, menggunakan ya. Lihat abu, wau, aba, alif, abi, ya. Terserah sekarang setelahnya itu apa? Boleh boleh ka, boleh ki, boleh dan seterusnya. Ini dia. Nanti di i'rab, nah sebagaimana orang itu pusing i'rab. Nah, ada nanti kalau abuka nanti kiai abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumali. Nah, ini namanya ya i'rabnya dengan rofa. Isim yang 5 i'rabnya dengan rofa itu menggunakan waw. Abaka, akhuka, hamaka, faka, dzamalin. Ini namanya i'rabnya dengan nasab. Isim yang 5 kalau dia nasab dengan alif. Nah, kalau dia rofa dengan waw. Kalau dia jar gimana? Dengan aja abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Nah, ini gambaran nanti ke i'rab itu nih. Makanya beliau kasih lengkap sekali di sini. Toy kalau udah kita lanjut lagi. Nah, sebelum lanjut kita membahas dulu. Nah, kata di sini guys, al asma'u nomor 6 nih. Al asma ini isim fil huruf guys. Meroja dulu sambil meroja. Al asma Isim. Iya, al khamsa isim fil huruf. Isim. Iya, isim. Pokoknya ada alif lam isim. Nah, jadi begitu juga ya. Tanwina. At-tamrinu ij'al ma yati kama dzukira. Nah, menarik ini. Kata at-tamrin isim fil huruf. Isim. Tayyib. Kata ij'al isim fil huruf. Ij'al. Ij'al fi'il. Fil apa? Ini udah lewat nih. Materinya udah lewat di musharraf. Madi mudhari amar. Warantu langsung. Nah, itu ij'al ini fil madi, fil mudhari, fil amar. Nah, ini soalnya udah lewat nih rumus kemarin di buku sorof kita. Nah, ini di buku sorof kita nih udah nih. Ini fil amar. Iya, kemarin menarik ya. Nah, ma ini insyaallah nanti banyak sih tulisnya ma kayak gini banyak nanti. Bisa ma nafiyah, ma masdariyah, ma isim mausul, banyak sekali. Nah, selanjutnya yati fil apa namanya isim fil huruf. Yati ini fi'il. Fil apa? Madi mudhari amar. Mudhari. Toib. Nah, ini menarik ya. Tulisnya kayak gini kayak bacanya kama. Kaf ini kiai huruf jar. Kita udah pelajari huruf jar. Ma-nya ini namanya ma yang bersambut dengan kaf ini yang dimaknai sebagaimana. Sebagaimana ya? Iya, sebagaimana. Toib. Nah, ini udah lewat juga nih terakhir. Dzukira. Fil apa nih? Nah, udah lewat nih materinya. Pokoknya 3 huruf nih lewat semua. Madi mudhari amarnya udah semua kita ambil. Fil madi. Iya, fil madi. Nah, maklum apa majhul? Apa? Itu wazan fu'ila ya? Iya, betul, fu'ila. Baik, pertanyaan maklum apa majhul? Nah, anak sering nih. Belum tahu saya Ayolah. Nah, ini kayak anak sampaikan kemarin yang enggak ada. Di mana ya? Di buku tasrif. Anak lupa bawa lagi buku tasrif di perpustakaan. Nah, ini namanya kiai anak ini penting nih. Jika kita ini kan berharokat nih. Jika kita dapati 3 huruf yang dimana huruf pertamanya dhammah. Terus sebelum akhirnya itu kasro. Ini namanya fi'il madi majhul. Apa sih?
Fi'il mati majhul namanya. Tayyib. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Nah, ini meroja ya. Rumusnya adalah dhamma huruf pertamanya sebelum huruf terakhirnya di baris kasroh. Ya, ini namanya kiai. Nah, toib. Haroka yang selanjutnya huruf ketiganya di fathah. Madi majhul. Nah, kiai. Madi majhul ya. Iya, madi majhul. Nah, ini yang tidak ada di kitab tasrif. Nah, ini yang Anda singgung kemarin, tidak ada di buku tasrif amsilat tasrif yang kita hafal. Anda minum kopi ya biar tidak ngantuk ngajar. Tayyib. Nah, ini. Udah nggak bisa ngopi nih. Nah. Oh, gitu ya. Mestinya antum ngopi dulu, Masya Allah ya. Ketukar kita sekarang. Ketukar dulu, antum sering ngopi. Anak dulu kan tidak sering ngopi. Sekarang ngopi. Sekarang nggak bisa. Oh iya ya. Tayyib. Nah gitu Kiai. Nah. Tayyib, udah selesai. Apa sih artinya ini? Ya, at-tamrin. Nah, kemarin udah kita udah bahas juga maknanya. Nah, ij'al tadi fil amar. Ij'al ini artinya apa? Jadikanlah. Nah, makna fil amar kemarin udah kita bahas. Tambahkan kata lah di akhir. Ya. Makanlah, minumlah. Apa tadi sih? Fil amar itu iya, fil amar itu terjemahannya Kiai, tambahkan kata lah. Lah. Lihatlah, nazarlah. Bawahlah. Nah, gitu. Kan ini cara apa namanya berjangkut namar. Taib. Jadikanlah apa yang datang sebagaimana yang telah disebutkan. Ij'al mayati kama dzukira. Nah, maksudnya Kiai, kata abu itu diganti dengan apa namanya? Ganti dengan alif, ganti dengan ya gitu maksudnya Kiai. Jadi contohnya Abu Bakri ini kan menggunakan waw nih. Nah, pakai alif Aba Bakrin. Pakai ya Abi Bakrin. Nah, gitu maksudnya. Nah, gitu. Nah, perhatikan Kiai, ini sebenarnya dijelaskan tadi. Iya, nggak harus pakai ka, boleh yang lain. Nah, ini termasuk isim yang 5. Termasuk isim yang 5. Taib. Sekarang Abu Dawud, nah menggunakan alif dan menggunakan ya, Kiai, silakan. Ya, silakan. Abu ganti dengan alif dan ya. Abu Dawud. Taib. Langsung ya? Iya, langsung Kiai. Alif ya. Abu Dawud. Aba Dawud. Abi Dawud. Taib. Aku sekarang. Lanjut Kiai. Aku. Nah. Nah, lanjut Kiai, lanjut. Aku Aliyin. Nah. Aku Aliyin. Akhi Aliyin. Taib. Abu Hurairah. Nah, lanjut. Aba Hurairah. Masya Allah. Hurairah. Taib, lanjut. Dzu ilmin. Dzu ilmin. Da ilmin. Di ilmin. Taib. Dzu fadlin. Dzu fadlin. Da fadlin. Di fadlin. Lanjut. Abu Sa'idin. Aba Sa'idin. Abi Sa'idin. Taib. Abu. Lanjut. Ghalibin. Aba Ghalibin. Abi Ghalibin. Nah, taib ya. Nih, lengkap sekali. Nah, inilah Kiai isim yang 5. Perhatikannya di sini nih. Nah, ditambah nama orang itu boleh saja. Ya, atau bukan nama orang boleh. Nah, jadi tidak harus Kiai. Ini hanya contoh saja. Nah, taib, kita masuk ke materi yang baru lagi. Nah, ini penting sekali nih. Anak ingin menyinggung. Nah, Allahu Akbar. Nah, sekarang jelas, Kiai. Masih. Wah ya, jaringan ya. Perempuan. Artinya dekat PBM ya? Bukan.
Ya, Dekat PBM. apanya? Perempuan kan dekat PBM sih, betul sih, karena lupa ya Mataram ini. Ya, betul kan? Iya, Betul, PBM. dekat PWM. Taib. Nah, udah jelas nih kayaknya. Kita udah bisa ngobrol. Nah, kita masya Allah ya. Nah, jadi makanya Kiai mulai dari isim mufrad, terus mulai dari musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir, isim yang 5, ya. Nanti dia kalau di bab i'rab punya sendiri-sendiri rofonya dengan apa. Nah, makanya anda nyinggung kemarin rofonya dengan apa kalau isim yang 5, terus jamu dzakar salim, jamu muannas salim, ya isim mufrad, jamak taksir. Nah, kalau kita udah tahu nih cara bacanya tuh mudah, nanti mi'rab gampang sekali. Tinggal ngafal rofanya dengan ini, rofani, isim ini rofanya dengan ini, isim ini nasabnya dengan ini, apa nama isim ini jarnya dengan ini. Selesai masalah. Ya, ini penting sekali dasar ini harus dibagus dulu babu i'rab. Baru dan nanti fa'il, isim fa'il baca kita selanjutnya tuh. Baik. Nah, selanjutnya masuk lagi nih Kiai, isim yang selanjutnya. Nah, perhatikan Kiai, kita nih udah banyak sekali belajar isim ini. Inilah contoh-contoh isim nih. Udah mulai banyak belajar isim. Jadi kalau udah selesai buku ini jilid 1, ya Kiai, makanya isim yang dalam bahasa Arab itu udah keluar dari ini sudah. Nah, keluar dari ini. Kalau ndak isim yang 5 ya isim maksud nanti. Kalau ndak isim musanna ya jama taksir, kalau jama taksir jama muannas salim, kalau jama muannas jama mudzakkar. Kalau gitu ya isim mufrad. Nah, keluar dari itu semua dia. Nah, ini beliau kasih satu persatu. Toib, kita masuk Yai. Namanya isim maksur. Isim maksur. Apa tuh isim maksur? Nah, ini kita bahas, perhatikan dia. Nah, isim maksur ini Yai disebutkan di sini. Wal maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu. Ya, sebenarnya yang benar itu akhiruhu, yang harus panjang dia alifnya, nah, hamzanya nih akhiruhu, bukan akhiruhu. Ini kurang tepat ya. Biasa ya salah tulis. Alifun lazimatun mithlu. Nah, ini menarik. Apa sih isi maksur itu? Isi maksur ini adalah, perhatikan, setiap isim ya mu'rab. Nah, perhatikan dia nih mu'rab yang berubah harokat akhirnya. Ya, mu'rab itu Kiai artinya, ini menarik, ini istilah nahwu nih Kiai nanti. Mu'rab itu Kiai berubah harokat akhirnya. Berubah harokat akhirnya. Ya, toib. Katanya di sini yang diakhiri akhiruhu, ya, yang diakhiri dengan alif lazimah. Nah, alif. Nah, alif yang kita tahu kan di ngaji dulu, alif bengkok sama alif lurus. Kalau alif lurus ya, ma'ruf kita alif lurus sama alif bengkok. Ya, itu namanya alif, namanya ke dalam istilah nahwu. Nah, alif apa istilahnya? Alif lazimah. Alif bengkok tadi macet ya. Baik. Sekarang udah jelas. Begitu. Ya, apa namanya? Penjelasannya. Nah, alif lurus atau alif bengkok. Nah, sebelum alif lurus atau alif bengkok ini berharokat fatkan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto, yang tengah. Nah, kata wusto dalam Quran itu di surah juz 2 akhir-akhir itu isim maksur. Ada lagi al-Mustafa. Nah, sering kita bilang Nabi kita al-Mustafa. Al-Mustafa ini maknanya yang terpilih. Ya, al-Mustafa itu maknanya yang terpilih. Nah, sering kita dengar nih al-Mustafa, Mustafa. Ya, Nabi kita al-Mustafa, ya. Ini masih terpilih maknanya. Toib. Al-Huda, al-Huda, ya, ini isi maksud untuk masuk. Maknanya adalah petunjuk. Al-Huda. Dalam Quran al-Huda, hudallah. Dalam Quran kan al-Huda, hudallah. Dzalika huda. Ya. Dalam Quran ini banyak sekali. Selanjutnya Musa. Nah, nama Nabi Musa itu isim maksur. Nama Nabi Musa itu isim maksur. Ada lagi selanjutnya nama Nabi Isa. Nabi Isa isim maksur. Ya, isim
isim maksur. Nah ini guys, sekalian ada singgung di sini tentang isim maksur ini. Toi Musa nama Nabi, Nabi Isa nama Nabi. Toi. Sampai sini ada pertanyaan Kiai? Untuk isim maksur ini Nah, berarti dia tertentu saja ya. ulang kayak apa tadi? Suaranya putus-putus. Kalau isim maksur ini sudah tertentu atau bisa dirubah? Uh, iya, udah tertentu. Tertentu ya. Iya, kalau dia gini konsepnya game. Kalau dia beralif lam, alif lam gini kan alif lam semua nih nomor 4 awal. Nah kalau untuk nama Nabi khusus Nabi tadi Musa Isa ini memang gini dia ndak harus alif lam. Kalau dia beralif lam bacanya kayak gini al-fata. Nanti isi maksud nanti kiai namanya. I'rabnya nanti muqaddar namanya. Doma muqaddar fat. Nah, pokoknya teorinya itu dan contohnya diperhatikan dulu nanti di i'rab Masya Allah nanti. Nah, nanti i'rab isi maksud ini nanti ya adalah i'rabnya muqaddar, doma muqaddar, fathah muqaddar, kasrah muqaddar. Ya, gitu dia. Untuk fi'il, Nah, enggak dia sama dengan isim maksur ini? hai Pak. Tayyib, menarik pertanyaannya. Nah, apa namanya? Betul Kiai, tapi nanti ada namanya kalau di fiil itu Kiai. Walaupun nanti fiil Kiai diingat-ingat. Ya nah. Jelas sekarang Kiai? Aman. Nah, walaupun nanti Kiai nanti ada yang sama dengan isi maksud nanti di fiil. Tapi dia bukan namanya isi maksud Kiai. Kalau dia alif nanti namanya Kiai ya fiil yang nakis namanya. Nakis namanya. Nah, ini kan baru isim kita belum bahas fiil. Baru isim semua. Dikenalin ini isim-isim, ini namanya. Gitu. Sambil anda nambah sedikit i'rabnya ya. Nanti i'rabnya nanti isi maksud ini fathah muqaddar, dhamma muqaddar, kasrah muqaddar nanti. Nah, gitu dia. Ada namanya nanti. Nah, namanya kalau di fiil kalau jika akhirnya itu alif bengkok atau alif lurus ya atau waw atau ya itu namanya Kiai nakis namanya. Fiilun nakis. Tapi mana cek dulu ya. Nah, mana? Ini buku nahu juga nih anak ngajar online juga. Ini dia. Toib nih, Anda bagikan dulu. Menarik, bagus juga nih anak ngajar online buku ini dengan huruf alif. Nah alif ini maksudnya alif bengkok atau alif lurus. Yang huruf sebelumnya sebelum anak jelaskan berharokat fathah. Berharokat fathah. Contohnya di sini ad-dunya. Ini ad-dunya dalam Quran banyak sekali kan. Ad-dunya dalam Quran itu isi maksud guys. Al-dunia, al-mustasfa rumah sakit itu isi maksud. Al-mustafa sama al-aso tongkat. Ya al-fata ini udah, al-huda juga udah di sini. Nah, tapi anak ingin tambahan Kiai. Nah, ini tambahannya. Toib, isi maksud ini Kiai ya, ini ngambil dari sini. Isi maksud ini Kiai uniknya jika dia dihilangkan alif lamnya, ndak ada alif lamnya, al-fatah ndak ada alif lamnya, al-mustafa, al-wusta, al-huda ya, ndak dihilangkan alif lamnya. Toib. Pertanyaan selanjutnya gimana bacanya Kiai? Nah, ini menarik ini. Nah, al-fatah enggak ada alif lamnya, al-wusta enggak ada alif lamnya, al-mustafa enggak ada alif lamnya, al-huda enggak ada alif lamnya. Ya. Gimana bacanya? Bacaannya Kiai ya dibaca fathatain tanpa menghapus alif. Alifnya itu udah dihapus. Fatan, wuston, mustofan, hudan. Ndak perlu dihapus alif bengkoknya tuh atau alif lurusnya ndak perlu. Nah ini kayak menarik ini. Kalau ndak ada alif lamnya,
Kalau ada ya tetap gini, Al-Fatah, Al-Wusta, Al-Mustafa, Al-Huda, Musa, Isa. Nah kalau Musa, Isa, Kiai jangan Musa ndak perlu, ndak usah. Isa ndak perlu, ini beda, ini nama orang. Dan jangan ditanwin di situ. Ya kan di depan kitab Ason, Mustashfan, Dunyan. Nah gitu, kalau ndak ada ya alif lamnya. Ini isi maksur guys. Ini isi maksurnya. Baik. Nah, iramnya tadi nanti insyaallah ya. Iramnya nanti isi maksur ini guys. Rofa dengan rofa mau apa namanya? Rofanya itu dhamma muqaddaro, fathah muqaddaro, diingat ya. Nanti akan di bab ira ada semua nanti. Kasrah muqaddaro. Taib. Nah, sebelum sini ada pertanyaan dulu guys. Ini kita akan masuk isi mankus. Nah, tapi ada pertanyaan. Taib. Nah, ini dia. Nggak penasaran kalau dia punya. Ya, taib. Selanjutnya isi mankus. Nah, taib. Nanti kita ambil di buku Anasaris itu. Nah, kita baca dulu di sini. Sama kok kayak enggak ada bedanya. Nah, cuman saling melengkapi saja. Al ismul mankus. Nah, isim ini adalah isim, al mankus isim juga. Nah, taib. Katanya al mankus huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu, ya, berarti ini akhiru ya. Hamzanya itu dipanjangin. Ya kan dalam Quran kan kata akhir dalam Quran kan dipanjangin hamzanya itu. Yaun lazimatun maksuratun ma qablaha. Taib. Jadi maknanya adalah mankus ini adalah setiap isim mu'rab. Nah, mu'rab udah jelaskan tadi. Mu'rab itu artinya ya berubah harokat akhirnya yang bersifat tetap lazimah tetap guys. Nah, perhatikan ini kalau isi mankus kasro sebelum ya-nya itu guys. Ya, sebelum ya harokatnya kasro. Nah, ini mirip-mirip dengan apa? Jama' mudzakkar salim. Bedanya apa? Jama' mudzakkar salim ada nunnya. Kalau isim mankus tidak ada nunnya. Cuman ya sebelumnya kasro. Nah, ini dia kiai. Nah, ini menarik. Contohnya al-hadi yang memberi petunjuk. Az-zani. Ya. Az-zani ini adalah laki-laki yang berzina. Ad-da'i. Ya, ini da'i, bahasa kita da'i, penyeru. Ya, yang menyeru. Ar-rami ini kiai laki-laki yang melempar. Al-qadi. Ya, istilah kodi ya. Kodi ini apa? Yang maknanya kita Indonesia hakim, pemberi keputusan. Ya, istilah-istilah kodi kayak gini di zaman dulu tuh luar biasa ya. Ulama biasa disenderkan kepada mereka. Hakim. Nah, apa? Lihat. Al-hadi, azani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi. Itu ya semua akhirnya tuh. Iyanya semua akhirnya sebelum ya itu adalah harokat kasro. Inilah maksudnya di sini. Nah, sebelum masuk ke buku nasihat di layar, ada pertanyaan dulu nih guys. Ada. Toib. Nah, ini menarik ya. Sama dengan tadi. Isi mankus jika dihilangkan guys, ingat alif lamnya. Al-huda tidak ada alif lamnya, al-hadi tidak ada alif lamnya, az-zani tidak ada alif lamnya, ad-da'i tidak ada alif lamnya, ar-rami tidak ada alif lamnya, al-qadi tidak ada alif lamnya. Gimana harokatnya? Gimana konsepnya? Nah, konsepnya kiai kalau dihilangkan alif lamnya, pertama kita lakukan adalah iya-nya dibuang kiai. Iya-nya dibuang. Terus harokatnya gimana? Harokatnya untuk huruf terakhirnya setelah dibuang ya-nya harokat kasrotain. Jadi baca gimana? Hadin, zanin, da'in, romin, qadin. Kan di sini dalam buku
murabbin, ra'in, musallin, da'in, qadin, hadin. Nah, ini catatan di sini. Nah, ini catatannya isi mankus nih, guys. Ini catatannya isim mankus. Ini catatannya isim mankus, guys. Ini catatannya isim mankus ini. Nah, ini catatannya isim mankus. Ini menarik nih, guys. Nah, perhatikan nih, guys. Ya, ini penting sekali. Ada di dalam Quran ini. Ini kan. Nah, perhatikan, guys. Ini nih semua dalam sini, guys. Al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi. Isim fa'il, guys. Isim fa'il nih. Ra'in, da'in, qadin, hadin, ini isim fa'il. Kita perhatikan itu. Huruf pertama, setelah itu ada alif, setelah itu ada dua huruf fa'ilun, isim fa'il ini. Cuma isim fa'il nanti ini fiil yang nakis. Ini guys, nah apa namanya, jelaskan. Insyaallah ya. Nah, selanjutnya lagi ada, sebelum masuk ke poin 9 ada pertanyaan. Nah, dari makin banyak nih, guys. Isim-isim kita udah pelajari nih. Isim mankus, maksur, isim jama ada 3, musanna, mufrad. Nah, isim semua. Kenapa banyak sekali isim-isim dalam bahasa Arab? Iya, bahasa Arab ini bahasanya Allah, pasti kata-katanya banyak. Bahasa yang paling banyak kosakatanya bahasa Arab, guys. Makanya anak sering nasihatin murid anak yang online atau santri anak di pondok, belajar nahu sorof ya, atau disebutnya belajar bahasa Arab. Hati kita harus luaskan. Ini ilmu luas sekali ilmu, dan ini baru bahasa Arab, baru sorof, belum lagi yang fikih, usul fikih, akidah, ya faraid, ya belum lagi balagoh, macam-macam lagi dalamnya, macam sekali. Tafsir, usul tafsir, ya, hadis, mustolahul hadis, usulul hadis, macam-macam. Nah, ini agama ini kan tahu lah ya, agama kita ini agama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya luas kan. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan kita masuk di poin 9. Kita nih mengambil sampai halaman 12. Baik. Ismul ladzi la yansorifu, isim yang makna ini simpannya kiai nomor 9 nih. Isim artinya alladzi yang. Nah, ladzi ini maknanya kiai yang. La yansorifu. La di sini maknanya kiai tidak. La yansorifu. Yansorifu itu maknanya kiai tidak bertanwin. Nah, yansorifu itu, la yansorifu itu maknanya tidak bertanwin. Artinya ringkasnya kiai, isim yang tidak bertanwin. Nah, masya Allah. Ya, ringkasnya adalah ada isim tapi tidak bertanwin. Nah, kita ketahui tanda-tanda isim itu salah satunya adalah tanwin. Loh, ini disebut isim juga tapi tidak bertanwin, gimana cerita? Itulah bahasa luas. Jangan kira dia itu kata tidak bertanwin langsung kita bilang fi'il. Jangan dulu, stop. Jangan, bahasa ini luas. Ya. Bahasa ini adalah luas. Taib, ini mana dia? Nah, di sini katanya di sini ismul ladzi la yansorifu. Taib. Nah, selanjutnya beliau di sini Musoni rahimahullah berkata, apa nanya? Huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwinu. Ini menarik. Apa sih ismul ladzi la yansorifu? Ya, maknanya adalah isim. Nah, pengertian adalah isim, huwa isim yang tidak dapat dimasuki tanwin. Jadi ismul ladzi yansorifu pengertiannya guys, isim yang alladzi yang la